Anda kembali menyaksikan Economics dan masih bersama saya Gunawan Susanto, Country Leader AWS Indonesia. Mas Gunawan, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan 3 data center yang targetnya selesai di 2021 ya? Akhir 2021. Akhir 2021. Nah, dengan selesainya ini, strategi dari AWS Indonesia untuk menjangkau customer yang lebih banyak seperti apa, Mas? Iya, kami secara company visinya adalah kan working backward from the customers. Jadi melihat kebutuhan customers-nya. Memang kami melihat banyak customer di Indonesia, baik itu enterprise ataupun startup, itu sudah membutuhkan layanannya di lokal. Jadi mereka pun udah sering bilang bahwa butuh untuk kemudian capability-nya juga untuk bisa ada di Indonesia. Sehingga berangkat dari kebutuhan customer seperti itu, kami melihat bahwa ada beberapa market segmen yang perlu di-address. Memang kalau dari startup, karena mereka secara rata-rata relatif terhadap teman-teman IT yang lain, adopsi cloud-nya mereka lebih mature, mereka udah mulai melihat adopsi untuk advanced services. Advanced services maksudnya gini, machine learning. Jadi sudah ada customer kami di Indonesia yang sudah mulai menggunakan machine learning untuk kebutuhan servisnya mereka. Jadi mereka misalnya untuk face recognition, untuk pakai KYC, itu ada di customer kami untuk yang kayak Kredivo misalnya. Terus Halodoc menggunakan machine learning juga untuk mengkurasi konten-konten yang mereka diproduce oleh user untuk agar kalau ada konten-konten yang tidak beretika itu bisa di take down secara otomatis tanpa harus ada orang yang nungguin 24 jam. Jadi contoh-contoh services seperti ini itu sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh customer-customer di Indonesia. Kedepannya strategi marketnya tentunya melihat seperti ini adalah mengedukasi market untuk lebih cepat lagi berinovasi dengan startup-startup di Indonesia. Baik itu AI, machine learning, AR, VR, kemudian kami juga melihat potensi untuk yang blockchain, IoT devices, edge computing, terutama Indonesia yang tersebar sekian ribu pulau, kebutuhan compute power itu nggak cuma di Jawa. Banyak sekali perusahaan ataupun startup yang akan service untuk butuh untuk koleksi data di luar Pulau Jawa. IoT device dengan connectivity yang minimal, bagaimana menjawab kebutuhan itu. Jadi AWS punya solusi untuk AWS Greengrass untuk bisa menjawab kebutuhannya yang bisa murah dan bisa tepat guna. Nah, itu untuk yang startup, untuk inovasi jauh lebih cepat dengan advanced services yang baru. Untuk yang di enterprise, memang masih sangat early, di mana edukasi yang akan kami lakukan untuk mereka bahkan untuk dari awal, untuk mengerti misalnya cloud computing economics-nya seperti apa sih? Ini untuk enterprises besar ya, grup-grup besar konglomerasi gitu ya? Sebenarnya nggak cuma sekedar enterprise yang besar, tapi juga small medium enterprise. Karena pengetahuan atau knowledge mengenai cloud itu masih dalam level taunya cuma dari capex ke opex. Belinya as a service bulanan, tapi misalnya taunya harus kontrak 3 tahun, taunya harus ada minimum payment. Padahal cloud dengan AWS itu nggak harus seperti itu. Jadi even dengan cloud economics saja untuk berpikir bagaimana reducing cost, bagaimana harus bisa dibikin on-off, bisa dibikin elastic auto scale, itu banyak yang kami edukasikan kepada segmen market enterprise customer agar mereka bisa mendapatkan benefit yang besar dari sisi ekonomisnya. Nah, mereka kemudian juga akan baru dari situ mulai mereka melihat bagaimana ya mereka untuk bisa memanfaatkan ini jauh lebih baik lagi. Bagaimana mereka juga mulai bisa seperti teman-teman mereka yang di startups, yang teknologi startups, untuk kemudian bisa berinovasi dengan cepat. Apakah tantangan ini juga yang terjadi karena kan pasti ada market juga dari lembaga-lembaga pemerintahan gitu, yang juga tentunya membutuhkan sekarang data center yang cukup besar. Apakah ini juga ditemukan di public services organization juga akan sangat memerlukan solusi-solusi seperti itu. Baik itu misalnya untuk data analytics, big data analytics. Kalau salah satu contoh public services yang baru recently kami publish adalah misalnya dengan organisasi nirlaba seperti WWF. Nah, mereka menggunakan teknologi machine learning-nya AWS untuk melakukan
preservasi untuk orangutan. Oke. Jadi mengidentifikasi orangutannya, wajahnya, dan pergerakannya seperti apa, itu sudah bisa dilakukan. Sehingga banyak sekali layanan publik yang terkait dengan misalnya untuk kebutuhan menghitung jumlah orang, menghitung kendaraan yang lewat, ataupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, itu pun sudah bisa menggunakan banyak servis-servis dari AWS. Oke, selain edukasi, tantangan apa lagi yang menurut Anda paling besar ditemukan di pasar Indonesia yang mungkin jika kita bandingkan dengan pasar di regional lain gitu, itu tidak ditemukan? Dua hal selain dari edukasi terhadap market. Edukasi kan kaitannya dengan pengetahuan umum mengenai cloud-nya. Tapi kalau selain dari pengetahuan umum mengenai cloud-nya sendiri, yang kami lihat even dengan di kalangan IT-nya, depth of skill-nya itu masih harus diperdalam. Sehingga skill-nya ini untuk bisa nggak cuma sekedar melihat cloud computing yang umum, cuma pakai compute power yang biasa aja, tapi juga udah mulai pakai yang misalnya teknologi yang serverless. Kalau dulu mau provisi kebutuhan IT harus ada mikirnya, konsepnya harus ada server. Sekarang konsepnya tanpa server, serverless gitu ya. Jadi udah banyak teknologi-teknologi ataupun ide-ide baru yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan IT dan dalam hal ini developer, sehingga kami melihat bahwa edukasi terhadap skill untuk developer itu penting sekali. Membuat agar skill ataupun developer cloud practitioner di Indonesia itu harus menjadi umum dan bisa diakses oleh banyak orang. Talent juga menjadi tantangan. Kaitannya sama kan? talent, kaitannya sama talent, sehingga mengedukasi lebih banyak talent-talent cloud di Indonesia agar bisa memanfaatkan cloud itu benar-benar dengan cepat. Karena secara owner ataupun manajemen udah misalnya udah mengerti benefit dari economics-nya, tapi kalau nggak cukup talentnya di market juga akan sulit untuk dibenahin. Nah, ini yang menjadi komitmennya AWS juga yang kami announce di bulan Juli tahun lalu, di mana kami berkomitmen bersama dengan pemerintah Indonesia untuk kerjasama melakukan eksperimen dengan kampus ataupun sekolah tinggi, sekolah kejuruan ataupun nanti yang lainnya, agar bisa belajar mengenai cloud sejak dini. Sehingga kami tujuannya adalah cloud itu harus menjadi basic knowledge buat para praktisi IT. Jadi tidak perlu mengimpor talent-talent dari luar negeri gitu ya? Betul. Masyarakat Indonesia juga sudah bisa gitu. Betul, itu bagian yang satu. Yang berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem maksudnya gini, nggak cuma sekedar si user ataupun company seperti enterprise ataupun startup yang sebagai pengguna cloud, dan juga kami AWS sebagai penyedia cloud. Tapi harus ada ekosistemnya agar lebih cepat. Ekosistemnya itu berupa apa? Partner-partner. Jadi partner-partner lokal yang membantu kami untuk misalnya melakukan migrasi, contohnya SAP, misalnya software seperti SAP ataupun yang lain, migrasi dari on-premise-nya mereka ke cloud. Ini butuh banyak sekali tenaga-tenaga ataupun ahli-ahli yang sudah berpengalaman. Ekosistemnya kami nggak bisa mengerjakan ini sendiri. Kami percaya bahwa dengan lebih banyak ekosistem partner yang on board dan mengerti teknologi AWS, itu bisa membantu mengakselerasi penggunaan sejauh ini cukup sulit gitu ya untuk mengajak SAP salah satunya untuk bisa duduk bareng. Nggak sulit mengajak kalau player seperti SAP, tapi yang saya pengen lihat lebih banyak adalah partner-partner lokal, sistem integrator lokal, software vendor ISV yang lokal seperti Jojonomics, yang mereka bisa berpikir bahwa kalau udah ada tools-nya di AWS, ngapain bikin lagi dari nol? Kalau mereka bisa bikin software dalam waktu 1-2 hari ataupun seminggu, ngapain bikin software dalam waktu hitungan bulan? Jadi mereka harus bisa diajak berpikir konsep baru mengenai cloud computing dengan segala manfaat teknologinya untuk melakukan inovasi. Kami butuh banyak partner seperti ini di lokal, sehingga local provider ini yang akan bisa membantu baik itu startup, traditional enterprise, atau small medium enterprise. Bagaimana dengan regulasi? Ini kan juga bisa menjadi menjadi penghalang gitu untuk sebuah industri maju. Nah, menurut Anda regulasi yang pas yang mendukung industri tapi juga memberikan
apa ya, rasa aman juga terhadap customer Anda, terhadap masyarakat Indonesia itu regulasi yang seperti apa? Saya rasa kalau regulasi selama ini dengan sudah ada PP 71, yang penting itu adalah kejelasan untuk bagaimana mengimplementasi dan bagaimana kami sebagai cloud provider bareng bekerja sama dengan customer juga pastinya akan comply dengan segala regulasi yang ada. Yang penting itu adalah secara teknologi, segala sesuatu itu dimungkinkan. Ya. Contoh, kami sudah punya service outpost. Outpost itu akan available untuk Indonesia bulan April tahun ini. Nah, dengan adanya outpost, customer itu sudah bisa menggunakan compute power-nya itu di on-premise, sesuai dengan kebutuhannya customer, di data center customer. Jadi, bukan cuma masalah regulasi, karena kalau dari sisi regulasi, semua negara pasti punya regulasi. Keinginan pastinya kami adalah selalu comply dengan semua regulasi yang ada. Dengan teknologi yang ada, dengan beragam teknologinya, kami percaya AWS dengan sudah ada 175 service yang kami punya, pasti ada teknologi yang untuk bisa menjawab kebutuhan dan memenuhi kebutuhan regulasi. Jadi yang saya ceritakan ini adalah seperti Outpost. Outpost dengan contoh seperti ini, customer sudah bisa pakai. Mereka running compute power-nya mereka, baik itu berupa EC2 ataupun misalnya Kubernetes containers, mereka bisa running on our Outpost di data center mereka sendiri. Jadi secara kepastian regulasi itu penting, bagaimana setiap customer perlu jelas mengenai implementasi dari regulasi tersebut dan openly berdiskusi dengan kami melihat teknologi yang available seperti apa, pasti ketemu jawaban. Oke, diskusinya itu biasanya suka agak telat tuh dari pemerintah ya terhadap ke pelaku usaha. Oke, kita akan kembali saja, tetaplah bersama kami di Economics. Training dan reskilling your existing IT itu penting, harus bagian dari transformasinya mereka. Sehingga strategi untuk membangun talent di dalam itu sama pentingnya dengan menggunakan teknologinya.